Ya, Shalom Aleihim Bismillah Muhammadiyah. Sore hari ini kita mau sharing tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema ya, kenapa harus firman itu nuzul menjadi manusia. Kalau kita lihat dalam penciptaan Allah terhadap manusia, ya, Allah punya visi, punya misi yang sangat kuat, punya tujuan yang sangat kuat, yaitu tujuan Allah sebenarnya merindukan bahwa manusia itu hidup kekal. Ya, coba kita lihat dulu dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah, berfirmanlah Allah, baiklah kita jadikan manusia segambar. Baiklah kita. Siapa kita di sana? Tuhan. Kita di sana adalah Tritunggal. Ya. Tri itu artinya tiga pribadi, tunggal itu satu. Jadi ada tiga pribadi dan satu kodrat, satu roh. Jadi roh Bapa, roh Anak, dan roh Kudus itu satu. Ya. Di situ ada tiga pribadi. Kita lihat dulu di dalam Kejadian pasal pertama ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dalam konteks bahasa aslinya, bahasa Ibrani katakan Ruah Elohim Elmera Evet. Ya, roh Allah mengerami bumi, mengerami air, Evet. Kenapa air harus dikerami? Karena air adalah sumber daripada kehidupan. Setiap penciptaan unsurnya adalah air. Binatang apa yang mengerami? Adalah unggas. Itu sebabnya simbolik daripada ruah atau roh Allah adalah unggas. Itu sebabnya simbolik daripada Roh Kudus adalah merpati. Ya. Jadi di situ sudah ada Bapa dan Roh Kudus. Ruah Elohim, roh Allah ya, mengerami air. Ayat 3-nya katakan apa? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Siapa yang jadikan terang? Firman. Berfirmanlah Allah. Sudah ada logos. Itu sebabnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah ada. Makanya dia katakan, baiklah kita jadikan manusia segambar dengan Allah. Serefleksi, sekodrat dengan Allah. Ya. Kenapa? Ya, kenapa manusia juga disebut juga anak Allah, dan firman disebut dengan firman Allah? Ada yang bertanya seperti itu. Manusia disebut anak Allah karena memang ciptaannya segambar, dan kehidupan manusia dari nafas Allah. Yesus lahir dari firman-Nya, bukan seperti kita, berbeda. Coba lihat Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. menghembuskan nafas hidup. Apa yang dihembuskan Allah ke manusia? Nafas hidup. Ruahnya Allah, nafasnya. Kalau Yesus dengan firman-Nya Allah, ini sangat berbeda. Tapi kita juga diadopsi menjadi anak Allah secara roh.
Karena Allah itu roh, manusia itu adalah manusia roh. Itu sebabnya dikatakan segambar. Makanya 27-nya Kejadian pasal 1 ayat 27 katakan apa? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. laki-laki dan perempuan. Berarti Allah itu laki-laki dan perempuan? Tidak. Di sini bukan masalah fisik. Allah itu roh. Yang segambar adalah rohnya. Sebabnya dalam Yohanes katakan, sembahlah Tuhan Allahmu di dalam roh dan kebenaran. Sebab kita adalah manusia roh. Jadi tujuan Allah untuk firman-Nya turun ke bumi mengembalikan kepada keabadian yang telah rusak. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada saat hari memakannya, pastilah engkau mati. Tapi kalau tidak makan, tidak mati, kekal. Jadi kematian itu karena pelanggaran, karena dosa. Ya. Karena dosalah kita mengalami kematian. Ya, mengatakan upah dosa adalah maut, kematian. Ya. Jadi disitulah Allah mempunyai rancangan untuk mengembalikan manusia kepada kekekalan itu sendiri. Itu sebabnya firman itu harus turun ke dunia ini untuk menjadi manusia di sana. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Iya, demikian Bapa mempunyai hidup. Begitu juga dengan anak mempunyai hidup karena memang satu roh. Ini yang disebut dengan hipotasis. Ya. Di sini kadang banyak orang Kristen salah berbicara. Dikatakan Yesus mempunyai dua pribadi. Pribadi Allah dan pribadi manusia. Ya, konsep dari terjemahan bahasa Indonesia ya memang minim. Yang namanya pribadi ya dilihat sama kepercayaan di luar sana ya dua. Pribadi saya dan pribadi Pak Andreas itu dua. Itu sebabnya yang tepat dikatakan hipotasis dalam bahasa Yunani. Jadi memang dia satu roh. Ya. Mempunyai satu roh. Tapi tubuhnya adalah tubuh manusia. Yang keluar dari Bapa adalah firman-Nya. Ya, jadi bukan bapaknya. Itu sebabnya Yesus selalu mengajarkan berdoa. Dia katakan, Bapa kami yang di surga. Artinya, dia tahu ada Bapa. Walaupun dalam sudut roh, hipotasis, dia satu. Ya. Dikatakan kalau kita menyembah Allah, dan juga menyembah Yesus. Sama juga menyembah Yesus. Kita menyembah Yesus ya sama juga menyembah Allah. Karena apa? Rohnya. Bukan masalah ya kemanusiaannya. Manusianya tetap manusia. Makanya dikatakan, coba kita lihat Yohanes pasal 1 ayat yang keempat.
Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kenapa? Karena hidup itu dari Bapa. Roh Bapa itu atau firman-Nya. Dan kita lihat lagi coba di 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Iya, tentang firman yang hidup. Itu perbedaannya. Ya. Firman yang turun ke bumi, ya, itu hidup. Berbeda kalau firman itu mati menjadi buku. Sudah, tidak ada ucapan lagi. Selesai jadi buku. Tapi firman itu menjadi manusia, dia hidup. Injil sebenarnya yaitu Yesus. Kanon yang ada sekarang ini Alkitab yaitu cerita sejarah Yesus. Kebenarannya itu sendiri adalah Yesus. Itulah Injil. Makanya dia katakan, akulah kebenaran itu. Akulah jalan dan kebenaran. Karena dia Injil itu sendiri. Kenapa ada kanon tentang Alkitab? Kanon Alkitab adalah sejarah di mana Injil itu ada di muka bumi. Siapa Injil itu? Ya, Yesus. Injil itu bahasa Arab sebenarnya. Dalam bahasa konteks aslinya evangelium atau penyampaian kabar baik. Kalau konsep Injil adalah satu buku yang turun dari surga. Beda konsepnya. Cuman orang udah terbiasa aja orang Kristen dengan manggil Injil. Yang benar adalah evangelium. Ya. Perkataan Allah yang menjadi manusia, dia hidup. Itu dia evangelium. Bahasa apa tuh, Pak? Itu dari bahasa Yunani. Ya. Itu sebabnya ya, perkanonan daripada Alkitab, isi kanon daripada Alkitab, ya, itu tradisi, ya, sejarah, kebudayaan orang Yahudi, cara bertuhan. Jadi kalau orang Kristen tidak mempercayai sejarah, jangan baca Injil. Orang Kristen tidak mempercayai tentang tradisi, jangan baca Injil. Sebab Injil itu isinya sejarah dan tradisi. Coba perhatikan. Tradisi orang Yahudi menyanyi, tradisi orang Yahudi dia bagaimana berdoa di sinagog, bagaimana pernikahan di Kanaan, ya. Bagaimana tentang silsilah Yesus, itu tradisi semuanya. Ya. Harus diingat, itu sebabnya pengajaran para rasul itu dua. Ya. Coba kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Berdirilah teguh dan berpeganglah, perhatikan kata itu. Yang namanya berpegang itu dasar. Berpegang kuat, kokoh. Kepada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Siapa kami? Yesus. Para rasul. Karena ayat itu dituliskan oleh Paulus di jemaat Tesalonika. Siapa Paulus? Adalah rasul. Artinya, sebab kamu berpegang teguhlah kepada pengajaran para rasul, bukan pengajaran pola pikir manusia. Nanti menjadi sekte Nestorian. Apa pengajarannya?
Coba dibacakan lagi. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Secara lisan maupun secara tertulis. Paradosis yaitu tradisi, secara tradisi dan secara tertulis. Itu yang tertulis adalah yang ada sudah dikanonkan. Yang lisan ya tradisi-tradisi, kitab para rasul dan sebagainya. Banyak tradisi-tradisi yang harus dipelajari. Ya. Tapi banyak orang Kristen sudah menyatakan, nggak perlu kita memahami pelajaran para rasul, nggak penting. Yang penting kita terima Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak mau memahami pengajaran para rasul, jangan baca Alkitab, sebab yang menganonkan Alkitab para rasul. Siapa yang mengkanonkan Alkitab? Itu para rasul. Sedangkan ada silsilah, ada filsafat. Kalau nggak salah Bung Karno katakan, kalau orang sukses itu harus mengerti tentang sejarah. Jadi kalau kita tidak mau memahami sejarah, ya jangan bilang, yang penting saya sudah ada kitab, saya percaya Yesus, nggak perlu para rasul, jangan baca Alkitab. Karena yang membukukan Alkitab itu para rasul, bapak-bapak gereja. Tapi kenapa usia 3 tahun, setahun, 2 tahun nggak ditulis, Pak? Ya, Tentang? masa kecilnya Yesus. Itu hanya dalam sejarah bapak-bapak gereja. Intinya dari usia 9 tahun, dari usia 11 tahun sampai 30 tahun Yesus itu belajar di Bait Allah. Kok nggak ditulis di Alkitab, Pak? Ada di buku sejarah bapak-bapak gereja. Banyak ayat-ayat Alkitab yang tidak tertulis. Kelahiran Yesus, bulan apa, tanggal berapa, nggak ditulis. Ya. Kenapa itu menyalahi, Pak? Tidak menyalahi. Harus, tadi saya katakan, pengajaran para rasul itu ada 2. Tradisi dan tertulis. Jadi tidak bisa mengandalkan yang tertulis tok. Kita juga harus mempelajari tradisi untuk melihat latar belakang daripada kebenaran firman tersebut. Tapi kan itu sejarah, Pak. Yesus masih kecil. Iya, makanya itu harus dilihat dalam kitab sejarah. Tidak bisa dilihat dari mutlak Alkitab toh. Makanya saya lihat tadi, saya katakan, saya jelaskan, pengajaran para rasul itu ada 2. Yang lisan maupun yang tertulis. Jadi kita tidak bisa mengandalkan yang tertulis toh. Juga kita harus mempelajari yang lisan, sejarah. Untuk melihat latar belakang daripada firman Tuhan itu sendiri. Jadi, ya, kita kembali di sini. Jadi Roh Allah, ya, dan Yesus itu satu. Kita menyembah Bapa, ya sama juga kita menyembah Yesus. Kita menyembah Yesus ya sama juga menyembah Allah. Karena satu. Karena dia keluar dari firman-Nya. Ya. Coba kita lihat sebagai contoh Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ya, artinya pada saat itu kalimat itu ya, atau kairos itu atau kyrios ini ya, kyrios ini diterjemahkan menjadi penguasa atau junjungan. Ya, penguasa, terimalah rohku. Karena apa? Yang tadi saya katakan, menyembah Yesus sama juga menyembah Bapa. Menyembah Bapa
Sama juga menyembah Yesus. Karena apa? Karena Yesus keluar dari firman-Nya. Sebab firman dan Bapa satu. Itu sebabnya dia katakan, akulah Alfa dan Omega. Kenapa dia katakan itu? Karena pada saat kejadian firman-Nya sudah ada yang menciptakan segalanya. Makanya Yesus katakan, aku yang menciptakan segalanya. Jangan lihat faktor sudut pandang bahwa itu Yesus. Nah, itu masih Yesus sebagai Theophany, sebagai firman Allah. Ya, sebagai firman Allah. Siapa yang dijumpai oleh Abraham dengan Musa? Yohani. Yesus secara Theophany. Ya. Juga kepada Harun. Ya, kita lihat dulu coba. Dalam Kejadian pasal 13 ayat 3. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ya. Di sini dikatakan ayat 4, ke tempat mezbah yang dibuat dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Siapa yang dipanggil? Tuhan. Nah, pada konteks ini ya tertulis dalam kata Adonai atau Malak Yahweh. Kita lihat di sini ya. Saya coba lihat di dalam kitab. Ayat yang Yohanes pasal yang ke-8 ayat 56. Yohanes pasal 8 ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Hariku siapa? Yesus. Padahal kalau menurut sejarah, Yesus dan Abraham tidak ada sejaman. Abraham hidup tahun 2000 sebelum Masehi. Gitu. Coba kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-24 sampai 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut putri Firaun. Terus 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Penghinaan karena Kristus. Kristus sudah ada belum? Sudah. Belum. Masih firman. Iya. Jadi yang dilihat Musa dan Abraham adalah Yesus secara Theophany. Jadi tidak ada tuh masa zaman Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang ada semuanya zaman masa anak. Secara Theophany, Christophany. Sebab tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Bagi saya, kalau ada manusia yang bisa melihat Allah, saya katakan nabi palsu. Ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Tentang apa itu? Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Saya tanya, Abraham, Musa orang bukan? Orang. Berarti pernah nggak melihat Allah? Tidak. Ayat tersebut katakan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Tiba-tiba ada orang sekarang bisa melihat Allah, kan kacau. Siapa yang dilihat Musa dengan Abraham? Ayat selanjutnya.
Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dia yang menyatakan. Siapa anak tunggal? Firman, yaitu Yesus itu sendiri yang di pangkuan. Maksud di pangkuan bukan Yesus di pangku. Artinya yang dekat dengan Bapa. Kenapa dia dekat? Karena dia suaranya. Dia perkataannya. Dia yang menyatakan, yang timbul. Kepada Abraham, kepada Musa di Gunung Sinai, di Semak Duri. Makanya disebut dengan Malak Yahweh. Itulah Yesus secara teofani. Bagaimana prosesnya dari teofani kepada kristofani? Alkitab tidak menuliskan. Tapi bagaimana kita bisa tahu? Buka kitab Didake, buka kitab Makabe, baru kita tahu. Bagaimana dari teofani, ya prosesnya menjadi kristofani. Itu sebabnya banyak orang-orang yang hidup sebelum Yesus, tetapi sudah berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Karena dalam bentuk teofani. Tiba-tiba kalau ada orang, waduh saya berdoa dengan khusus, saya tiba-tiba melihat Allah, gini-gini kata Allah, wah ada kacau. Bagi saya sudah lu buat-buat. Ya, penglihatan itu ada. Tapi kita lihat kembali kepada Bible. Tidak ada seorang pun. Yang dilihat hanya sebatas Yesus sebagai teofani. Sebagai penampakan. Ya. Jadi di sini kita tahu, ya, kenapa Firman itu harus menjadi manusia untuk mengembalikan gambar kita yang telah rusak, untuk mengembalikan. Kita lihat dalam Matius pasal yang ke 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya, dikatakan di sini, saya bacakan. Ya. Ta ente baptiston autos eis kaito onoma patros, artinya ya tenggelamkan atau satukan, menyatukan kembali kepada gambaran Allah yang telah rusak. Ya. Jadi pada saat kita dibaptis, ya, itu awal penyatuan kita kepada Allah. Baptisan itu bukan sebatas baptisan, bukan simbol, bukan itu lambang, ya, tetapi itu juga keselamatan. Ya. Coba kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke bentar. Di situ ada tentang baptisan. Saya cari. Satu Petrus pasal 3
1 Petrus pasal 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Berarti baptisan menyelamatkan nggak? Menyelamatkan. Menyelamatkan. Juga kamu diselamatkan oleh kiasannya, yaitu Yesus. baptisan. Jadi baptisan itu jangan dibilang lambang atau simbol. Itu penyelamatan. Makanya di gereja timur yang namanya baptisan itu adalah suatu misteri mistis penyatuan kita dengan Allah kembali. Itu liturgi ibadahnya aja bisa 3 jam. Nggak main-main. Karena memang itu landasannya apa yang tertulis dalam Alkitab. Nanti saya akan buka juga tentang pengajaran baptisan. Seperti apa sih baptisan di dalam gereja timur? Ya. Itu bukan sebatas sakramen, tetapi itu adalah liturgi ilahi. Bagaimana kita berteosis kembali kepada Allah. Sangat penting. Ya. Jadi, firman itu menjadi manusia, dia mempunyai tujuan menyatukan kita kembali kepada gambarannya. Tujuan kita juga beribadah juga sama. Menyatukan kembali kepada gambaran Allah yang telah rusak. Jangan tujuan ibadah ingin diberkati. Nanti kalau udah diberkati nggak mau ibadah lagi. Karena tujuannya mau diberkati. Jadi harusnya Tujuannya menyatukan kembali diri kita kepada Allah. Gambaran yang telah rusak. Jadi jangan motivasi yang salah. Jadi orang-orang kaya-kaya di sana, pengusaha-pengusaha di sana nggak perlu ibadah dong. Udah diberkati. Jadi tujuan kita beribadah menyatukan kembali gambaran kita pada Allah yang telah rusak, berteosis. Amin. Ini saya akan buka banyak hal, masuk juga tentang landasan iman Kristen, tentang perpuluhan, lain-lain. Nanti saya buka tentang perpuluhan. Bagaimana di masa kaum Yehuda, apakah penting itu perpuluhan? Apakah diperlukan perpuluhan? Apanya itu buat nakut-nakutin jemaat aja? kenapa jangan sampai tersinggung ini. Loh, biarkan kebenaran itu yang menyandung orang lain. Nanti ngambek kayak gitu. Jadi kita paham kenapa firman itu nuzul menjadi manusia. Ya, tujuannya untuk mengembalikan kembali gambaran manusia yang telah rusak. Ya. Oke, itu aja. Apa ada yang ditanyakan? Ada mau bertanya saya? Silakan. Saya mau tanya Pak. Ya. Mohon izin bertanya. Kalau kita sampaikan bahwa tujuan firman Allah itu harus nuzul atau harus menjelma menjadi manusia, itu untuk memperbaiki gambar Allah yang rusak. Itu buat teman-teman saya yang masih di seberang itu masih belum bisa memahami, Pak. Ya, kenapa harus seperti itu, gitu ya. Sedangkan mereka selalu bertanya kepada saya, kok Tuhannya orang Kristen tuh repot-repot amat, harus punya karya keselamatan yang seperti itu, harus nuzul, harus menjelma. Kan Allah maha besar, nggak perlulah sampai menjelma seperti itu. Jadi buat mereka, Tuhannya orang Kristen itu yang kita sembah itu hanya seorang manusia biasa.
hanya seorang nabi, sedangkan pemahaman mereka Allah itu roh, Allah itu tidak diperanakan. Nah itu yang masih sulit saya jelaskan. Nah itu boleh minta sedikit ini Pak pencerahannya. Terima kasih. Ya. Jadi gini, sebenarnya konsepnya sama. Hanya yang satu firmannya Allah atau firmannya Allah menjadi buku, yang satu firman Allah menjadi manusia. Menjadi buku dalam arti Quran gitu ya. Jadi Jujur. kenapa nggak Allah sendiri yang ngomong? Dan Allah datangin mana ke ngomong-ngobrol, kenapa? Berarti kan ada buku. Ini tuntunan. Ini landasannya. Firman yang sudah dituliskan turun menjadi buku. Nah kita, firman yang menjadi manusia. Firman yang hidup. Konsepnya sama sebetulnya. Sebenarnya kalau sama. Iya. Perbedaannya gimana? Kalau firman hidup, dia masih bisa berkata-kata. Kalau firman menjadi buku, siapa kata-kata? Berarti selesai firman. Tidak hidup. Konsep sama. Kalau dibilang repot, ya enggak, karena memang sama. Nah bedanya, yang satu firman menjadi buku, yang satu firman menjadi manusia. Dia menganggapkan bahwa dia seorang nabi. Ya dia memang, Yesus sendiri disebut nabi, disebut guru, disebut junjungan, disebut dengan kata Tuhan dan penguasa. Tapi ingat, di akhir kitab dikatakan aku Alfa dan Omega. Selesai, ditutup semuanya. Ditutuplah sebagai nabi, udah nggak ada nabi lagi dan sebagainya. Oke, yang terpenting berarti di sini kesimpulannya bahwa kita tahu bahwa tujuan firman Allah itu nuzul atau menjelma menjadi manusia untuk memperbaiki gambaran manusia yang awal ya. Yang awal di Yang Kejadian pasal 1 ayat 26. yang kekal ya. Seharusnya manusia itu kekal ya diciptakan. Itu sebabnya Yesus datang untuk membawa kita masuk ke alam maut dan menebus kita bangkit untuk kemana? Kekekalan. Kekekalan. Karena apa? Dia sudah kalahkan maut. Sudah kalahkan tentang penyiksaan. Siapa yang bisa mengalahkan penyiksaan kalau bukan Ilahi? Siapa yang bisa masuk ke kuburan kalau bukan Ilahi? Siapa yang perkataannya benar? Sebelum dia mengalami semua itu, dia sudah katakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia nanti akan disalibkan, akan disiksa, akan mati, pada hari ketiga dia akan bangkit. Padahal dia masih hidup. Perkataan siapakah itu? Ada manusia yang bisa ngomong seperti itu dan menepatinya? Seharusnya kita berpikir. Tidak ada. Kuasa apa yang dia pakai? Itulah yang dibilang hipostasis. Ya, satu roh dengan Allah. Oke, pertanyaan kedua Pak. Jadi kita sudah tahu tujuan firman Allah itu menjadi manusia. Jadi pertanyaan kedua adalah banyak yang tanya ke saya, memang tidak ada cara lain untuk menebus dosa manusia. Allah itu harus menjelma gitu Pak. Memang tidak ada cara lain. Sedangkan kan Allah itu maha kuasa. Nah saya masih bingung tuh untuk menjawab pertanyaan itu. Apakah tidak ada cara lain? Terima kasih Pak. Ya, yang menjelma bukan Allahnya, tapi firman-Nya. Coba kita lihat dulu, kita perhatikan Yohanes pasal 1 ayat 14. Kita sekarang ini ya.
Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem. Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes Pasal 1 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, stop. Siapa yang jadi manusia? Firman. Yang turun siapa? Yesus. Firman. Oh, bukan Yesus, Pak. Yang turun adalah Firman. Siapa namanya? Yesus. Nama Yesus ini diambil dari bahasa Latin. Tahun 11 nama Yesus baru dipakai. Itu. Konteks bahasa aslinya Yeshua HaMashiach. Apakah kita salah memakai nama Yesus? Tidak. Jadi kembali ke pertanyaan tadi Pak, yang kedua, tidak ada cara lain Pak. Allah untuk menebus dosa manusia harus firman-Nya harus nuzul, harus menjelma menjadi manusia. Iya. Kalau ada pertanyaan tidak ada cara lain. Karena apa? Kalau Allah yang turun jadi manusia, Allah yang turun ke bumi, mati manusia. Allah itu kudus. Manusia itu sudah berdosa. Tidak bisa menahan kemuliaannya, akan terbakar. Caranya bagaimana? Mengutus firman-Nya. Itu sebabnya dia katakan, Ana huwat qolatorikul yal haku, akulah jalan, dia jalannya. Hanya dia jalannya. Akulah jalan kebenaran. Kenapa dia katakan dia kebenaran? Sebab semua yang dikatakan Yesus sebelumnya adalah terjadi. Itulah kebenaran. Dia akan disalibkan, dia akan disiksa dan mati, bangkit hari ketiga dan naik langit. Semua digenapi. Itu namanya kebenaran. Makanya saya katakan evangelium itu sendiri adalah Yesus. Menjadi evangelium yang hidup, menerima Yesus dalam diri kita. Sehingga apa? Kita menjadi Alkitabiah yang terbuka. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam diri. Amin. Oke, terima kasih Pak. Sudah paham. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Sebelum ditutup acara kita sore hari ini. Kapan Yesus menyatakan dirinya Tuhan, Pak? Ya, sebenarnya ada di video saya, Bu. Nanti nonton aja ya di website Kodrat Ilahi. Ya, itu banyak. Ya. Nanti bisa tahu dijelaskan tentang hal itu. Pak, mau nanya, Kristen percaya pahala nggak Pak? Untuk menebus semua dosa-dosa yang kemarin-kemarin kita perbuat gitu. Sebenarnya konsep Kristen itu tadi saya katakan, konsep penyatuan kita kembali pada Allah. Bukan masalah pahala. Bagaimana kita menyatu kembali? Saya punya guru rohani, dia katakan gini, biarkan saya ada di neraka, yang penting saya bersama dengan Allah. Ini satu perkataan kiasan yang benar-benar ekstrim bagi saya. Tapi saya pikir lagi, iya juga. Kalau di neraka pasti ada Allah, bisa dingin neraka. Itu. Maksud guru rohani saya katakan, dimanapun kalau kita bisa menyatu dengan Allah, ya, nggak usahlah kita minta berkat. Dia udah tahu apa yang kita inginkan. Intinya kita mau nggak menyatu dengan Allah. Bukan masalah pahala, tidak. Masalah penyatuan dengan Allah. Jadi kalau kita menyatu dengan Allah, Allah di mana kita ada. Nggak kayak nebus dosa dengan pahala bisa nggak? Kan? Kalau di itu bisa kan? Di sana, ya. Jadi tadi saya bilang konsep kekristenan bukan konsep pahala ini, beda konsep. Ya. Konsep kekristenan adalah konsep bagaimana kita kembali kepada gambaran penciptaan awal. Itu konsepnya. Karena ada firman-Nya tuh.
kita diselamatkan tuh bukan karena kebaikan kita. Ada Ya. firman-Nya, karena ini karena kasih anugerah. Kasih anugerah. Karena- Apa sih kasih anugerah? Karena kasih anugerah Allah kita diselamatkan. Apa kasih anugerah? Nah, orang banyak salah tafsir nih tentang kasih anugerah. Kasih anugerah pada saat Yesus itu datang di dalam kehidupan kita, kasih anugerah. Bedanya dengan khidmat, Ya, bedanya dengan khidmat sama nggak? ya, saya tidak menjelaskan tentang hikmat dulu tentang itu karena banyak Alkitab mengatakan hikmat Tuhan. Kalau lihat dalam konteks ayat sebelumnya, itu para rasul sudah belajar dulu. Jadi hikmat itu hanya mengingatkan. Contoh saya nih, saya sudah belajar nih. Tiba-tiba saya ketemu seseorang, saya ngobrol, saya sharing, saya lupa. Nah, hikmat Tuhan ngingetin, keluar. Bukan ujuk-ujuk saya pintar. Tidak. Beda dengan hidayah, Pak. Hidayah beda lagi. Ya, jadi harus bedakan tentang hikmat ini nih. Coba, contoh gini lah. Misalnya, kayak saya nih, nggak sekolah. Misalnya dari SD, SMP, SMA. Terus saya ngomong sama orang yang berpendidikan sarjana. Tiba-tiba, bisa nggak saya tiba-tiba pakai hikmat? Saya nggak belajar ngomong sarjana hukum. Bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Artinya apa? Kita harus belajar. Harus sekolah. Harus sekolah. Hikmat itu yang mengingatkan. Jadi kalau pada saat saya sudah belajar, saya ngobrol, tiba-tiba saya lupa nih. Lalu hikmat datang, mengingat kembali, oh iya begini, nah itu. Tapi sebelumnya udah belajar belum? Sudah. Jadi harus Hidayah, Pak. hidayah beda lagi. Itu sama juga anugerah. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu hidayah. Hidayah. Sama dengan anugerah Anugerah. yang Hidayah. Tuhan berikan kepada kita. Ya nggak semua orang. Iya. Kasih anugerah Allah. Kasih anugerah Allah. Tidak semua orang bisa seperti itu. Itu pilihan. Pilihan. Makanya saya bilang, ya, kalau saya berpikir dulu, ya, ngapain saya ikut Kristus? Nggak mau saya, miskin, kayak di pom bensin, dimulai dari nol. Amin. Bayangkan, saya ikut Tuhan Yesus, diusir dari keluarga fanatik semuanya. Kontrak 30.000 sebulan. Ini bukan ubin, tanah. Lantainya. Lantainya tanah. Saya tidur di atas kardus sama istri. Sudah punya anak satu. Mau lahir anaknya yang kedua, Anissa. Oke. Nanti kita bikin konten khusus ya untuk Iya. untuk kesaksian Bapak ya. Boleh? Ya, ini aja yang kita bagikan karena udah waktunya. Ya, saya kira pengajaran ini ya bisa menjadi rema buat kita semua. Ya, dan kita doakan sama-sama di sini buat saudara-saudara yang menontonnya, biar selalu dijaga kesehatannya dan diberkati oleh Allah dalam bentuk segala apapun. Tuhan akan tutup dan menjaga dari segala penyakit, ya, dan memberkatinya. Dan satu hal lagi, ya, Tuhan taruh di dalam hati saya tentang satu pembangunan. Juga aneh nih, saya juga pembangunan. Saya juga boleh dikatakan hidup juga ya bagaimana, tapi Tuhan taruh tentang visi yang besar tentang pembangunan itu. Ada perencanaan yang Tuhan taruh tentang pembangunan ini, yaitu padepokan buat pelatihan misi yang belum terjangkau dan buat orang-orang yang terbuang karena nama Yesus. Ya, kita akan coba tampung di sana dan juga akan didik di sana. Ya, kita sama-sama beban ini buat kita semua. Ya, jika saudara ingin rindu memberkatinya juga untuk pembangunan dan juga pelayanan
misi penginjilan ya dari kodrat ilahi, ya bisa lihat di dalam deskripsi kita. Ya, itu aja yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, walaihim shalom.